Satu masa di Prancis ketika Napoleon Bonaparte sedang berkuasa. Saat itu ada seorang penulis yang sangat kontroversial hingga membuat gaduh seluruh negeri. Ia adalah Marquis de Sade. Marquis merupakan seorang bangsawan. Ia juga politikus yang revolusioner, seorang filsuf sekaligus seorang penulis. Namun dari semua itu, yang membuat namanya terkenal adalah karena tulisannya yang cenderung mengeksploitasi unsur kekerasan dan erotisme, yang pada akhirnya mempengaruhi karya tulis lainnya sampai sekarang. Kisah ini menceritakan masa-masa yang terjadi menjelang akhir hidup sang penulis, di mana semuanya berlangsung di sebuah rumah sakit jiwa yang dihuni oleh Marquis, yaitu Rumah Sakit Charenton, Paris. Rumah sakit tersebut dikepalai oleh seorang pendeta muda bernama Abe. Zaman itu tidak seperti di rumah sakit jiwa lainnya yang menggunakan kekerasan. Di Rumah Sakit Charenton, pendeta Abe menerapkan metode penyembuhan yang lebih humanis, di mana ia memperlakukan penghuni rumah sakit layaknya manusia yang beradab, termasuk kepada Marquis. Abe tidak menghentikan naluri penulis tersebut untuk tetap berkarya, malah memfasilitasi segala kebutuhan Marquis dengan buku-buku, kertas, dan pena di kamar sang penulis. Abe, pendeta muda baik hati itu, memfasilitasi para pasiennya dengan wadah berseni, karena ia percaya jiwa seni akan membangkitkan perilaku beradab dari penghuni-penghuni rumah sakit tersebut. Marquis sebenarnya sudah mengalami progres yang sangat baik, namun ia belum 100% pulih dari karakter sadisnya. Dalam masa kurungannya, Marquis masih berhasil menerbitkan karyanya keluar dari Rumah Sakit Charenton. Itu semua berkat bantuan dari seorang pekerja laundry rumah sakit yang bernama Medi. Medi rutin memberikan transkrip tulisan Marquis kepada seseorang melalui celah pagar Rumah Sakit Charenton. Judul novel Marquis saat itu adalah Justin, yang terlihat langsung laku keras di kalangan rakyat Perancis. Satu malam, tampak para pekerja laundry bersama-sama mendengarkan Medi membaca novel tersebut meski harus secara sembunyi-sembunyi. Medi memang penggemar sejati tulisan Marquis, dan itu terkadang sering dimanfaatkan oleh sang penulis untuk meminta imbalan kecupan kepada Medi bila ingin membaca tulisan barunya. Walau seringkali hampir melewati batas, tapi Medi mampu menghalau kelakuan cabul dari penulis tua tersebut. Singkat cerita, novel karya Marquis yang berjudul Justin itu akhirnya sampai juga ke istana Kaisar Napoleon. Setelah mengetahui isinya, Kaisar memerintahkan istana untuk menangkap Marquis dan segera dihukum mati. Novel Marquis memang mengandung prosa yang sangat tinggi dan sajak yang sungguh puitis. Tapi di sisi lain, tidak segan Marquis menyebut nama-nama organ vital secara gamblang. Saat itu, penasehat Napoleon menyarankan supaya Marquis jangan dihukum mati, tapi diserahkan untuk ditangani oleh seorang ahli jiwa bernama Dr. Collard. Akhirnya, berangkatlah Collard menuju Charenton untuk melakukan observasi kepada Marquis. Terlihat Collard diterima dengan sangat terbuka oleh Abe. Abe dengan semangat menunjukkan aktivitas pasien-pasiennya dan tentu saja progres mereka, termasuk progres sang penulis. Tapi tak lama kemudian, Abe berubah menjadi malu ketika Collard menunjukkan sebuah novel erotis dan sadis karangan Marquis yang sudah beredar di pasaran dan jadi pembicaraan hangat di kota Paris. Abe yang notabene tidak pernah keluar dari Charenton tentu saja menjadi kesal mengetahui dirinya telah kecolongan. Abe kemudian terlihat mendatangi Marquis dan meminta penulis itu agar menghentikan pengedaran novel-novelnya, karena apabila itu berlanjut, maka Rumah Sakit Charenton terancam ditutup paksa oleh istana. Mendengar ancaman itu, tampak Marquis yang justru tertantang. Sementara itu di tempat lain, Collard yang meski sudah berumur cukup tua, ternyata ia masih melajang. Di sebuah biara, Collard meminta kepada suster kepala seorang gadis untuk ia persunting. Pilihan akhirnya jatuh kepada Simon, siswi asrama di biara tersebut yang masih berusia 14 tahun. Setelah menikahi Simon, Collard tanpa menunda waktu langsung membawa Simon ke rumahnya, yaitu sebuah kastil megah bak istana. Karena kastil itu Collard beli dalam keadaan terbengkalai, ia pun memperkerjakan seorang arsitek untuk mendekor ulang rumahnya sesuai dengan keinginan istrinya.
Kabar mengenai pernikahan beda usia antara Collard dan Simon tersebut mulai jadi bahan perbincangan yang cukup panas di kota Paris. Dan cerita itu akhirnya sampai juga ke rumah sakit Charenton, di mana Maddie kemudian menceritakannya kepada Marquis. Marquis yang saat itu sedang mempersiapkan sebuah lakon pertunjukan untuk acara rutin di rumah sakit tersebut, menjadikan kisah Collard dan Simon sebagai ide lakon dramanya, di mana Marquis memang suka dengan kisah-kisah nyeleneh seperti itu. Singkat cerita, malam pertunjukan itu pun tiba. Terlihat Collard dan istrinya yang datang sebagai tamu kehormatan. Lakon drama malam itu adalah tentang kisah tukang sepatu. Tampak dari pengumuman pada poster-poster yang ditempel di rumah sakit tersebut. Namun alih-alih menampilkan pertunjukan sesuai rencana, Marquis diam-diam merubahnya mengikuti ide yang sudah disusunnya sendiri, yaitu drama tentang seorang bangsawan tua bangka yang menikahi perempuan muda, sama persis seperti pernikahan Collard dan Simon. Tapi Marquis mengeksplor dramanya dengan fiksi yang lebih dramatis, melebih-lebihkan awal pertemuan sang lakon dan urusan ranjang mereka. Tentu saja suasana menjadi gaduh dan memancing seorang penghuni rumah sakit yang bernama Bertrand untuk mendekati Maddie yang ketika itu diam-diam ikut menonton. Bertrand yang selama ini memang menyukai Maddie terlihat mengambil kesempatan saat kegaduhan terjadi. Beruntung Maddie dapat membela diri. Bertrand yang kesakitan lalu lari ke arena pertunjukan yang akhirnya membuat situasi semakin ricuh. AB yang kembali merasa dipermalukan, kali ini memilih tidak mau berkompromi lagi dengan Marquis. Ia mengambil segala fasilitas di kamar Marquis yang berfungsi sebagai alat tulis, seperti kertas-kertas dan juga tinta serta pena bulu ayamnya. Sebagai seorang penulis, gairah Marquis tentu saja adalah menulis. Kepalanya sudah dipenuhi oleh cerita-cerita serta tokoh-tokoh yang menunggu untuk dituangkan ke dalam tulisannya. Saat itu Marquis benar-benar jadi merasakan arti hukuman yang sesungguhnya ketika alat menulisnya dirampas. Marquis bahkan juga menganiaya istrinya yang datang untuk menjenguk. Marquis marah karena sang istri yang bernama Charlotte itu tidak membawakan alat tulis yang ia pesan. Charlotte yang merasa tertekan karena perilaku suaminya terlihat datang menemui Collard. Ia meminta sang dokter untuk segera bertindak, melakukan metode yang biasa Collard terapkan untuk menyembuhkan pasien sakit jiwa. Sementara itu Marquis yang sudah tidak mampu lagi menahan dirinya untuk segera menulis, meminta dibawakan perangkat alat tulis kepada Maddie. Tapi sayang kali ini Maddie tak bisa mengabulkan keinginan Marquis tersebut. Maddie saat itu datang untuk membawakan makan malam Marquis yang berupa ayam kukus dan segelas anggur merah. Ilham tiba-tiba muncul di kepala Marquis tatkala ia melihat bercak wine tersebut menempel di kain linen selimutnya. Dengan menggunakan tulang ayam sisa makanannya, Marquis membuat pena. Melalui alat tulis seadanya, Marquis menuliskan semua ide cerita di kepalanya pada lembaran kain linen tersebut. Esoknya terlihat Marquis yang memberikan kain itu kepada Maddie yang rutin mengambil kain-kain kotor dari para penghuni rumah sakit. Maddie tampak begitu antusias membacanya. Ia pun menulis ulang karya Marquis tersebut pada selembar kertas. Maddie terlihat membacanya di depan sang ibu yang buta, yang ternyata juga senang dengan cerita-cerita erotis hasil karya Marquis de Sade. Sementara itu di tempat berbeda, terlihat Collard yang meminta timbal balik dari istrinya. Collard yang telah mengeluarkan banyak uang untuk memanjakan Simon, kini berharap Simon dapat memberikan pelayanan ranjang terbaiknya. Tapi saat itu tampak Simon yang lebih memilih membaca bukunya ketimbang melayani suaminya tersebut. Siasat Marquis yang awalnya berjalan lancar, akhirnya mulai menemui masalah. Kain linen yang berisi karya Marquis tanpa sengaja tercuci oleh ibunda Maddie yang buta. Noda wine yang tidak hilang pada kain tersebut akhirnya diketahui oleh AB. Maddie yang bukan seorang pembohong ulung pada akhirnya harus mengakui bahwa ia telah diperintah oleh Marquis. Sebab itulah kali ini AB melakukan tindakan yang lebih drastis lagi. Ia menyita semua barang yang ada di kamar Marquis dan hanya menyisakan baju yang melekat pada tubuh sang penulis.
Sementara itu, Simon yang semakin hari semakin menemukan ketertarikannya pada buku-buku, satu hari terlihat datang ke pasar di kota Paris. Di situ akhirnya Simon berhasil mendapatkan buku yang sangat dicarinya, yaitu novel berjudul Justin karya Marquis. Tiba di rumah, Simon menyelipkan novel tersebut yang disobeknya ke dalam cover buku puisi miliknya, lalu membacanya tiap malam di samping suaminya yang sudah tertidur. Di tempat berbeda, malam itu Marquis benar-benar tak mampu lagi menahan hasrat menulisnya. Otaknya sudah tak lagi bisa menampung ide-idenya. Marquis lalu terlihat memecahkan kaca jendela, lalu melukai jari-jarinya. Dengan menggunakan pecahan kaca yang beruncing tajam dan darahnya, Marquis menulis. Esoknya dengan wajah yang terlihat pucat, Marquis menyuruh Medi masuk ke dalam kamarnya. Marquis lalu menunjukkan karya tulisnya yang ia urai di atas kain baju yang dipakainya. Saat itu Medi benar-benar kagum dengan ide brilian idolanya. Didorong rasa euforia, Medi membukakan pintu untuk Marquis dan membiarkan sang penulis berlari gembira menyusuri lorong rumah sakit. Namun akibat kehebohan itu, Marquis kini dikurung tanpa menggunakan sehelai baju pun. Pakaiannya dilucuti oleh AB karena tekanan dari Dr. Collard. Lalu Medi yang turut andil karena telah melepas Marquis dari kamarnya harus menerima hukum cambuk berkali-kali. AB yang sangat anti dengan kekerasan terlihat berlari sambil meminta Collard untuk membiarkannya menggantikan posisi Medi. Beruntung saat itu Collard memilih tidak melanjutkan hukuman tersebut. AB menyesalkan tindakan Medi yang begitu baik kepada Marquis. AB berkata bahwa ia tak sanggup jika melihat Medi terluka. AB lalu berencana memindahkan Medi untuk bekerja di rumah sakit lain. Malamnya, terlihat Medi yang diam-diam menyusup ke dalam kamar AB. Medi berkata kalau ia tak ingin dipindahkan dari Saranton. Ia tak ingin berjauhan dengan AB. Saat itulah Medi akhirnya mengutarakan perasaannya kepada AB, dan ternyata AB pun juga menyimpan rasa yang sama kepada Medi. Namun karena ia adalah penganut Nasrani yang taat, AB berusaha menepis perasaannya. Ia langsung meminta Medi untuk segera keluar. AB tak mau dirinya hanyut dalam godaan seorang wanita. Di kediaman Collard terlihat sang arsitek muda sedang meminta pendapat Simon sang nyonya rumah, tipe tirai apa yang ia inginkan. Tapi saat itu Simon justru mengajak sang arsitek untuk melatihnya melakukan gaya-gaya bercinta yang dituliskan di novel Justin yang sudah rampung dibacanya. Tanpa pikir panjang, sang arsitek pun menyanggupinya. Apalagi dengan kecantikan Simon, tak mungkin ada pria yang sanggup menolaknya. Naas bagi Collard. Akibat perselingkuhan istrinya itu, Collard kini harus menerima kenyataan bahwa istrinya melarikan diri dengan arsitek yang dipekerjakannya. Collard semakin marah ketika ia menemukan novel karangan Marquis ternyata juga dibaca oleh istrinya. Akibat dorongan emosi yang lebih tinggi, Collard memulai terapi penyiksaan kepada Marquis. Terlihat Marquis yang mulai menyerah, tapi malam itu Medi datang menemui Marquis. Menyadari dirinya akan segera dipindahkan dari Saranton, Medi memohon meminta satu cerita lagi kepada Marquis. Ide cemerlang kemudian tercetus dari otak Marquis, yaitu dengan membisikkan kalimat per kalimat secara estafet dari kamar yang saling bersebelahan, mulai dari kamar Marquis terus sampai ke kamar yang bersebelahan dengan gudang penyimpanan kain linen. Di gudang itu Medi terlihat menunggu dengan pena dan kertas-kertas yang sudah disiapkannya. Kamar terakhir yang bersebelahan dengan gudang kain linen adalah kamar Bertrand. Kemudian aksi itu pun dimulai. Berawal dari Marquis, lalu menuju Clente, diteruskan kepada Dopa yang seorang pecinta api, lalu lanjut kepada Flanva dan terus menuju kamar Bertrand, ODGJ yang sangat terobsesi kepada Medi. Aksi itu terus berlangsung, sampai akhirnya orang-orang dengan gangguan jiwa tersebut terhanyut oleh kalimat-kalimat prosa karangan Marquis. Bertrand terpancing dengan kalimat erotis dan sadis, sementara Dopa tersulut jiwanya oleh kalimat-kalimat yang memakai kata membakar dari karangan sang penulis. Prosa-prosa itu terus terngiang di kepala mereka, dan akhirnya menjadi awal dari sebuah insiden yang mengerikan di rumah sakit tersebut.
Terlihat Dopa yang mengambil lilin dari celah lubang kamar Flanva, lalu membakar kasur di kamarnya sendiri. Kehebohan pun terjadi karena asap yang mulai mengepul dari kamar Dopa. Para penjaga mulai berusaha memadamkan api, tapi Dopa mengambil kesempatan untuk kabur dari kamarnya dan mulai membakar kamar-kamar yang lain. Dalam kondisi yang semakin ricuh dan perhatian orang-orang yang hanya tertuju pada kebakaran, Betron kembali mendapat kesempatan. Ia berhasil menjebol tembok kamarnya dan menyergap Medi, lalu melakukan tindakan sadis yang ia serap dari kalimat terakhir yang ia dengar secara estafet, yaitu adegan pencabutan lidah kepada seorang wanita muda. Situasi terlihat semakin tidak terkendali. Semua penghuni berhamburan keluar, tidak terkecuali AB dan juga Dokter Kolat. Kolat yang saat itu mendengar teriakan Medi memilih membiarkan penganiayaan tersebut. AB yang sedari tadi mencari keberadaan Medi menemukan ruang gudang laundry sudah dipenuhi oleh bercak-bercak darah. Ia melihat kertas-kertas yang ditulis dengan tangan Medi. Dengan panik, ia pun mencari Medi di ruangan tersebut. AB lalu mendapati Betron yang hendak melarikan diri dengan baju yang berlumuran darah. Tubuh Medi akhirnya ditemukan oleh AB dalam tangki pencucian kain linen di rumah sakit tersebut. Setelah tragedi itu, Betron dihukum dengan dikurung dalam peti besi, sementara Markis dihukum dalam tahanan bawah tanah. Lidahnya pun dipotong agar tak lagi keluar kata-kata yang bisa menghasut penghuni-penghuni rumah sakit jiwa tersebut. Namun ternyata itu masih juga tidak berhasil membungkam sang penulis. Dengan menggunakan kotorannya, Markis tetap menulis di dinding ruang penjaranya. Terlihat kondisi Markis yang semakin sekarat karena pendarahan akibat pemotongan lidahnya. Saat berada di ujung mautnya, nampak AB yang mengunjungi Markis. AB yang merasa gagal telah menyembuhkan Markis, tak ingin Markis mati dalam keadaan membawa dosa. Ia pun berdoa memohon ampunan untuk sang penulis dengan menempelkan salib di bibir Markis. Tapi jiwa Markis sudah terlanjur sesat. Ia malah nekat melahap salib tersebut yang membuatnya tersedak dan akhirnya harus meregang nyawa karenanya. Satu tahun pun berlalu, Sarenton kini resmi diambil alih oleh Dr. Kolat. Hari itu Kolat menerima seorang pendeta muda baru yang menggantikan posisi AB. Di bawah kepemimpinan Kolat, Sarenton sekarang secara legal memproduksi buku-buku karangan Markis. Mereka memakai tenaga para penghuni rumah sakit yang masih bisa dikendalikan. Film diakhiri dengan adegan di mana Kolat menunjukkan sebuah ruangan khusus yang dulu dihuni oleh Markis dan kini AB adalah penghuni baru ruangan tersebut. Jiwa AB terguncang setelah tragedi setahun lalu, di mana ia harus kehilangan wanita yang dicintainya secara tragis, ditambah kegagalannya dalam mengendalikan para penghuni rumah sakit. AB begitu sangat ingin menulis, namun Kolat melarangnya. Tapi melalui Ibunda Medi, AB akhirnya mendapatkan kertas dan pena yang ia inginkan.